Cuman posisinya di lantai atas itu emang lagi nggak ada siapa-siapa di ruang tamu yang bekas kita tidur. Jadi cuman ada kasur yang belum kita beresin ini, masih ngegeletak kasur. Saya mau ngambil laptop, posisinya nih mau ngambil laptop, ngarah ke lemari, ke cermin tuh. Pas mau ngambil laptop, di belakang saya itu ada sosok yang lagi duduk. Jadi kayak dia menghadap saya, berarti saya ngebelakangin dia kan, yang lagi duduk kayak gini kan, ngeliatin saya lagi ngambil laptop. Itu dari situ saya langsung ngambil laptop, gak mau ngeliat ke belakang, langsung ngambil. Saya langsung teriak-teriak manggil temen saya kan, Nisa, Ara, Lia, gitu kan. Ternyata lagi pada di bawah, lagi di dapur, jadi di atas gak ada siapa-siapa, cuma saya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Balik lagi di Tilu Dulur Misteri bersama saya Adi Cahya. Malam ini saya telah kedatangan narasumber. Dia akan membagikan pengalaman misterinya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sapa narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Teh, ngomong-ngomong ini dengan teteh siapa? Saya Lia, biasa dipanggil Lia ya kalau di sini. Tapi mungkin karena ini panggilnya April aja lah ya. April. Oke, teteh April berarti. Teh ya? April. Ini kegiatan sehari-hari sekarang kesibukannya apa, Teh April? Sekarang sih sibuk ini ya, karena pekerjaan jadi guru, jadi sehari-hari ya ngajar aja gitu. Oh, di mana kalau boleh tahu itu, Teh? Di Cibinong, di Bogor. Oh, Cibinong. Alhamdulillah ngajar anak SD kan. Oke. Di Bogor. Ngomong-ngomong, katanya Teteh punya pengalaman misteri ya sewaktu KKN. Bisa nggak diceritakan secara singkat kejadian yang Teh April alami, biar yang nonton pada tahu? Boleh. Jadi dulu tuh kan waktu kita kuliah pasti setiap jurusan itu ada yang namanya KKN kan, terjun langsung ke masyarakat. Nah, selama kita KKN itu memang ada beberapa hal yang sedikit mengganggu ya buat kita, entah itu mulai dari merasakan hal aneh sampai kita dinampakkan gitu di satu desa di tempat KKN kita gitu loh, Kang. Oke. Mungkin itu cerita secara singkat ya, Teh April. Betul. Oke teman-teman semuanya, jika kalian ingin tahu kisah lengkap yang dialami oleh Teh April, sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu, kita masuk di sesi Kupas Misteri. Semakin dikupas, semakin ngeri. Teh April, boleh diceritakan kejadian yang Teh April alami? Mungkin saya ceritanya dari awal kenapa kita bisa KKN di situ kali ya. Jadi memang di kampus kita itu ada beberapa penempatan desa, cuma kita kan nggak bisa milih ya, cepet-cepetan gitu. Nah kebetulan waktu itu saya kebagiannya di daerah Subang. Nah kita membentuk satu kelompoknya itu sekitar 11 sampai 13 orang lah. Kebetulan kelompok saya itu lebih banyaknya perempuan dibanding laki-laki, jadi laki-lakinya cuma 3 orang. Sebelum kita hari H terjun ke masyarakat itu, kita kan melakukan survei dulu ya Kang ya. Survei beberapa kali gitu. Akhirnya kita ketemu sama kepala desa gitu kan, bagaimana keadaan masyarakat di sana dan apa sebenarnya program kerja atau proker yang harus kita terapkan di desa itu gitu. Nah, singkat cerita kan kita sambil survei itu harus cari tempat tinggal stay selama 44 hari ya. Kebetulan saya dapat KKN-nya yang 1 bulan gitu, 44 hari kita cari tempat. Dan kepala desa itu merekomendasikan di salah satu kampung karena ketua RT-nya itu punya 1 rumah yang kosong. Katanya ini cukup nih kayaknya buat anak-anak KKN dari UPI gitu.
Sebelumnya itu yang KKN di desa tua belum pernah ada yang stay di kampung itu. Jadi kan kalau desa itu luas ya, tapi di kampung itu belum pernah ada. Jadi kita disarankan di sana gitu, Kang. Oke. Terus karena setelah ngobrol sama ketua RT juga gitu kan, kayaknya kampung yang ini cocok nih buat stay kita gitu, karena beberapa kampung yang sebelumnya kan sudah pernah jadi homestay gitu ya buat kakak-kakak kita yang terlebih dahulu gitu. Jadi ada beberapa warga juga kayak, Neng jangan di sana terus atuh Neng, kali-kali di kampung ini gitu. Karena berdasarkan permintaan dari masyarakat warga sana juga, dan lokasinya yang cukup strategis untuk kita sebagai mahasiswa. Jadi ya adalah kita pilih lokasi yang sudah direkomendasikan oleh kepala desa. Setelah ngobrol sama sama ketua RT pemilik dari rumah itu, dan ada negosiasi, ternyata harganya cocok nih sama kita gitu, sebagai cocok di kantong mahasiswa lah ya gitu. Jadi yaudah kita milih tempat itu gitu loh, Kang. Siap. Itu tanggal berapa Teh April mulai berangkat tuh KKN sama teman-teman ke daerah Subang itu? Aduh, kalau misalkan tanggal saya lupa sih ya, karena udah kejadian udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kita itu di semester 7 atau semester 6 gitu ya, lupa, semester 7 kalau nggak salah, di tahun 2019. Jadi waktu itu sebelum kita berangkat, kita titik kumpulnya biasa ada sosialisasi dulu kan dari kampus itu, di kampus kita titik kumpul di salah satu kosan teman kita. Baru keberangkatannya kita dari Bandung itu ada yang menggunakan mobil, ada yang motoran gitu, dan ada beberapa orang tua juga yang ikut nganterin lah gitu loh, Kang. Dan alhamdulillah di sana juga kita disambut baik oleh warga-warga kampung di sana gitu. Oke, Teh April. Nah, ini yang akan diceritakan oleh Teh April kan tadi kita di balik layar bercerita ya, mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang menyeramkan. Betul. Nah, itu awalnya itu gimana itu bisa ada kejadian yang serem? Oke, jadi sebenarnya dari awal kita survei, waktu survei pemilihan tempat itu saya kan nggak ikut ya. Jadi yang datang survei itu bendahara kelompok, ketua dan juga wakil ketua. Jadi saya sebagai anggota nggak ikut. Cuma karena kesepakatan bersama milih rumah itu, ya udah saya ngikut aja gitu. Ternyata pas hari H-nya kita mau tempatin di situ, hawanya tuh udah mulai gak enak gitu. Tapi saya belum bilang ke teman-teman, cuma saya ngerasain sendiri doang kan. Karena di sana kan ada 2 lantai. Ada 2 lantai dan kita kan banyaknya anggota perempuan ya, karena kita mementingkan privasi juga buat perempuan. Jadi lantai atas itu untuk perempuan, lantai bawah untuk laki-laki. Nah, pertama kita awal masuk memang kondisinya kayak yang kurang keurus gitu, Kang. Jadi lantainya masih kotor gitu, masih banyak debu, di dapurnya juga masih berantakan gitu, kayak udah dipakai tapi nggak diberesin. Nah, pas mulai masuk itu hawanya emang udah agak beda, terutama pas begitu saya naik ke lantai 2. Pas naik ke lantai 2 terus saya ngelihat kondisi kamar gitu. Kan di lantai atas ada 2 kamar, 1 kamar mandi, ruang keluarganya lumayan luas, Kang, sama ada balkon. Nah, itu tuh emang hawanya udah agak beda, terutama di kamar yang dekat sama balkon itu hawanya beda deh. Cuman ya saya nggak ngomong dulu sama teman-teman sih, dipendem dulu aja gitu. Pas waktu malamnya mau pemilihan kamar tuh anak-anak nggak ada yang mau tidur di kamar. Nggak mau tidur di kamar, gimana kalau misalkan kasurnya kita tarik aja, kita tidur rame-rame di di ruang tengah itu gitu. Ngebarak. Jadi kasurnya ditarikin, kamar nggak ada yang ngisiin selama 44 hari kita KKN tuh. Itu selama 44 hari semuanya ngebarak itu? Ngebarak, nggak ada yang ngisi kamar, karena nggak ada yang berani, hawanya udah beda gitu. Itu karena merasakan hawa yang nggak enak, jadi teman-teman itu sama Teh April pun nggak mau menempati? Nggak mau. Jadi dari awal kita malam pertama di sana, karena udah ngerasa gak enak, jadi ngambil keputusan udah kayaknya tidurnya mending kita bareng-bareng aja, ngebarak di sini, kasurnya kita angkat-angkatin aja, bawa ke sini, nggak ada yang tidur di kamar gitu. Berarti bukan hanya saya kan yang ngerasain hal yang kayak gitu, teman-teman yang lain juga gitu. Semuanya berarti ya? Semuanya. Juga ada beberapa kayak benda-benda yang menurut saya itu agak mistis ya, agak horor gitu benda-bendanya di sana. Pas awal saya masuk ke keliling rumah itu, di sekitaran rumah itu memang lokasinya
ada di pinggir tebing berbatu gitu Kang. Jadi posisi rumahnya itu depan tanjakan, ini rumah. Nah kan sini tebing batu, belakang rumah itu kayak kebun pohon-pohon gede gitu Kang. Lebih ke hutan berarti? Lebih ke hutan, iya banyak pohon-pohon besar gitu. Nah di pinggirnya sini tuh ada sesajen gitu Kang. Kayak ada orang yang sengaja ngasih sajen gitu Kang. Di pinggir-pinggir situ. Dari awal situ aja udah ngerasa kayak yang aneh lah. Awal pertama masuk udah ngerasa suasana hawanya beda. Ketambah di atas itu ngelihat ada sesajen gitu, di belakangnya pohon-pohon besar kayak gitu. Oke. Nah Teh April itu sama teman-teman sempat gak melihat sosok gitu kan yang ya bisa dibilang makhluk-makhluk astral yang menempati bangunan rumah tersebut? Kalau awal-awal sih kita belum ya Kang ya, belum, nggak ada ngelihat apa-apa, cuma kayak ngerasa hawanya beda dan ngerasanya ada yang memperhatikan aja gitu Kang. Terutama waktu kita mau tidur, karena kan waktu zaman KKN itu kita banyak menghemat ya, terutama di listrik gitu. Karena waktu itu mikirnya ya udahlah, kamar kan kosong, balkon kosong, segala macam kosong, jadi ruangan yang nggak terpakai itu listriknya kita matiin, lampunya dimatiin, yang nyala cuma bagian ruang tengah yang kita pakai tidur aja. Nah selama kita tidur itu, aku nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, tapi terutama aku tuh ngerasa dari balkon kamar yang paling ujung itu kayak ada orang, kayak ada sosok gitu loh, yang setiap kita tidur tuh kayak berdiri ngeliatin gitu loh. Dan satu lagi aku punya cerita. Jadi kan pas begitu naik tangga di sini tuh ada kayak kursi sofa gitu kan. Setiap kali kita naik tangga mau ke atas, kayak ada orang yang lagi duduk di kursi tuh. Di sofa itu? Di sofa itu, kayak ada yang lagi duduk. Tapi pas udah naik ya nggak ada siapa-siapa gitu. Itu sih yang awalnya kita ngerasa kayak ada yang ngawasin aja di situ. Rasa ada yang ngawasin. Selama seminggu 2 minggu sih belum ada kejadian yang begitu aneh-aneh banget. Teman masih ngerasa ada hawa-hawa yang kayak gitu. Berarti hawa-hawa yang ya barusan dibilang kan ya seperti ada yang ngeliatin, mantal gitu kan. Ya intinya kita selama di rumah tersebut baru merasakan di awal-awal itu beberapa minggu. Iya, bahkan itu, ya? Seminggu pun udah kerasa kan. Oke. Nah sudah itu ada gak sih kejadian-kejadian yang ya bisa dibilang mulai nih nggak enak? Ada pastinya. Apa namanya, yang agak horor lumayan merinding itu waktu kita setiap hari kan kita pasti bersih-bersih Kang. Kita pasti bersih-bersih, nyapu-nyapu. Yang kita bingung itu kan kamar kosong nih, nggak ada yang ngisi. Kamar kosong nggak ada yang ngisi. Tapi kenapa setiap kita nyapu itu dari kamar yang ujung dekat balkon itu selalu ada sampah rambutnya, tapi bukan yang lurus Kang. Rambutnya dia sedikit ikal keriting gitu, bergelombang lah rambutnya. Sedangkan kan kita yang cewek-cewek kalau tidur lepas kerudung dong, rambutnya nggak ada yang bergelombang, lurus semua gitu, rambutnya lurus semua. Dan setiap nyapu tuh pasti banyak banget sampah rambut yang ya model rambut kayak gitu. Nyampe nanya, ini siapa sih yang nyisir di kamar ini gitu kan. Kalau misalkan habis nyisir, ini dong sapuin dong gitu kan, karena kita mungkin ada yang nyisir nih di sini. Tapi pasti nggak ada, rambut gua nggak kayak gitu gitu, pada lurus. Cuman dari situ, oh ya udahlah nggak apa-apa, kita sapuin aja gitu, karena kita belum mikir kemana-mana nih, mungkin ada yang temen nyisir atau segala macem gitu. Itu kejadian berapa lama itu berlangsungnya ketika Teh April sama temen-temen nyapu kan ya selalu rambut itu ada gitu, padahal di situ nggak ada yang nempatin. Setiap hari pokoknya selama kita nempatin itu, tiap hari kan pasti nyapu nih, selalu ada gitu. Sedangkan di tempat yang biasa kita tidur itu tuh paling rambut rontok ya, maksudnya wajarnya perempuan yang rambut rontok ya jumlahnya wajar aja gitu, nggak terlalu banyak. Tapi kenapa di kamar yang itu tuh banyak banget dan tipe rambutnya sama gitu, bergelombang, panjang bergelombang. Oke. Sebegitu banyaknya itu rambut? Banyak. Kayak yang kayak orang rontok aja rambutnya gitu loh Kang. Itu rambutnya kalau boleh tahu dikemanain itu? Dibuang apa? Dibuang. Jadi kita serok, kita masukin plastik, kita buang gitu. Nggak pernah disimpan sih. Mungkin dari situ pastinya Teh April dengan teman-teman mulai nih, karena kan dari awal
udah ngerasa ini tempat gak enak buat ditempati ya. Benar. Ditambah ada kejadian yang bisa dibilang ini tempat kamar gak ada yang ngisi. Tapi kenapa kita setiap nyapu selalu ada rambut? Iya, itu jadi pertanyaannya kan, rambut siapa gitu. Dan Teh April sempat gak berdiskusi sama teman-teman, termasuk teman-teman cewek ya. Ada nggak hasrat, udah deh kita mending cari tempat tinggal lagi daripada di sini suasananya karena kurang enak. Pernah nggak ada diskusi seperti itu? Kalau diskusi sih ada ya, cuman kita nggak sampai ngambil keputusan buat pindah karena kan mikirnya sayang waktu juga karena kan udah cuma 1 bulan di sana, 44 hari itu udah berjalan mau 2 minggu juga gitu. Jadi ya udahlah kita tahan-tahan aja di sini gitu. Cuman emang ketika ngobrol sama teman-teman yang lain ternyata yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Bukan hanya kejadian di lantai atas yang perempuan ya, tapi di lantai bawah juga yang laki-laki sama Kang gitu. Laki-laki pun sama merasakan. Laki-laki juga sama, terutama ketika laki-laki lagi di kamar mandi gitu kan, lagi mandi atau gitu bersih-bersih. Anak laki-laki itu selalu ngerasa ada yang ngintip, entah itu dari ventilasi udara yang ke arah kebun itu atau dari pintu, ngerasa gitu. Itu mungkin makhluk pengen ngintip kali ya? Kayaknya teman-teman cowok yang mandi. Mungkin ya Kang. Gitu. Oke Teh April. Nah, sempat gak sih Teh April ataupun teman Teh April melihat sosok ini? Kan dari yang saya dengar ya, lebih ke aura gitu kan, sampai ya bisa dibilang ada rambut tapi nggak tahu siapa. Nah, pernah nggak sih melihat itu sosok yang menampakkan diri di rumah tersebut? Itu sih kejadian sama saya sendiri ya Kang ya, bukan sama orang lain tapi sama saya sendiri gitu. Jadi posisinya waktu itu kan begitu, karena mungkin ini bercandaan kita ya, emang kalau di tempat baru mungkin harus agak dijaga etikanya ya. Nah betul. Pas begitu kita naik ke lantai atas itu, jadi ada lemari hias. Di dalam lemari hias itu kayak ada kendi emas, isinya tuh kendi emas, terus sisanya kayak gelas-gelas biasa gitu kan. Nah si lemari hias ini tuh belakangnya kaca yang bisa kita ngaca kayak biasa gitu kan. Nah saya bercanda sama teman saya, gini, Nis, awas Nis, jangan gegabah nih, ada penunggunya, maksudnya ke kendi itu tuh ada penunggunya gitu. Karena itu kita baru awal masuk, jadi belum mikir kalau ternyata di rumah itu ada sesuatu gitu. Nah suatu hari saya lagi nyimpen laptop di lemari itu. Nah posisinya itu padahal udah pagi, jam 7-an lah, udah terang, orang kita juga udah ngebuka pintu udah dibuka-bukain, jendela udah dibuka-bukain gitu. Cuman posisinya di lantai atas itu emang lagi gak ada siapa-siapa di ruang tamu yang bekas kita tidur. Jadi cuman ada kasur yang belum kita beresin ini masih ngegeletak kasur. Saya mau ngambil laptop, posisinya nih mau ngambil laptop, ngarah ke lemari, ke cermin tuh. Pas mau ngambil laptop, di belakang saya itu ada sosok yang lagi duduk. Jadi kayak dia menghadap saya, berarti saya ngebelakangin dia kan. Yang lagi duduk kayak gini kan, ngeliatin saya lagi ngambil laptop. Itu dari situ saya langsung ngambil laptop, gak mau ngelihat ke belakang, langsung ngambil. Saya langsung teriak-teriak manggil teman saya kan, Nisa, Ara, Lia gitu kan. Ternyata lagi pada di bawah, lagi di dapur, jadi di atas gak ada siapa-siapa, cuma saya doang. Dari situ saya nggak mau balik ke belakang, nggak mau ngelihat ke kasur, udah cuma ngambil, manggil, terus udah langsung ke bawah turun. Gak mau, tapi beneran ada, dia lagi duduk ngelihat gini gitu, duduk di kan kasurnya yang bawah ya lesehan, lagi duduk gini ngeliatin saya lagi ngambil laptop. Udah dari situ saya tutup lemarinya, gak mau lihat ke belakang, gak mau lihat ke kasur, langsung turun ke bawah. Nah kalau untuk sosok yang Teh April lihat itu seperti apa sih? Ya perempuan ya, sosok perempuan. Cuma saya nggak mau ya, maksudnya saya nggak ngelihat yang secara detail banget. Pokoknya yang kegambar itu perempuan, bajunya putih, rambutnya dia posisi kepalanya agak nunduk gini Kang, agak nunduk gini, rambutnya panjang. Udah dia posisinya lagi gini aja, ngeliatin gitu, lagi gini ngeliatin. Tapi arahnya ke arah saya, arahnya ke saya, lagi duduk gini. Pokoknya itu yang saya lihat tuh perempuan aja. Rambut panjang, baju putih gitu, yang mungkin yang biasa tergambar-gambar di mistis kayak gitu. Gitu. Itu yang dialami oleh Teh April, melihat sosok perempuan tersebut. Betul. Nah kalau untuk teman-teman Teh April
mereka pernah nggak melihat seperti yang Teh April alami? Ada, mungkin sebenarnya kayaknya semuanya ngalamin ya, cuman nggak semuanya cerita. Jadi pernah nih satu hari kita lagi pada mandi nih Kang, lagi pada mandi. Posisinya abis maghrib itu, waktu itu kita abis ngurusin apa ya? Abis dari kantor desa, lagi ngumpul di lantai atas, terus lagi mandi nih Kang, lagi mandi. Nah di atas di atas kamar mandi itu kan suka ada yang bolong, apa sih yang buat naik ke atas itu lah. Oh, kayak atap ya, Bu? Kayak atap gitu. Nah itu kamar mandinya tuh panjang, luas banget Kang. Jadi dia kamar mandinya panjang terus lebar gitu. Si temen aku ini dia pas lagi mandi kayak dari atas tuh ada yang ngejatohin barang gitu, kayak ada pluk gitu, ada yang jatuh. Pas dilihat nggak ada apa-apa, tapi itu posisinya maghrib Kang, abis azan gitulah. Kita lagi bersih-bersih, pas udah kayak gitu kayak ada yang ngejatuhin benda ke bawah. Pas dilihat nggak ada apa-apa, tapi dia tuh kayak ngejailin gitu Kang. Pas dilihat nggak ada, tapi kalau lagi dihirauin ada lagi dijatuhin. Itu terus kayak gitu, tapi ke orang yang sama. Sampai akhirnya dia cerita ke kita kayak, oh masa sih. Akhirnya setiap mandi kita pintu nggak pernah ditutup, dibukain aja. Itu pintu kamar mandi mau apa dibukain karena saking takutnya gitu. Pintu kamar mandi yang atas itu karena kan emang udah khusus untuk perempuan ya, gak boleh ada yang laki-laki masuk. Jadi setiap mandi pintu tuh dibuka aja, gak ada pernah ditutup. Dan ngejailinnya ke orang yang sama terus gitu. Misalkan kalau aku nih lagi mandi nggak ada apa-apa, tapi ke orang yang itu kayak gitu. Itu terus-terusan dia? Terus-terusan. Kalau lagi dilatin kayak gini nggak, tapi kalau misalkan dia lagi ngapain, lagi sikat gigi gitu, dijatuhin lagi gitu. Nah Teh April, biasanya kan kalau di suatu tempat ya, itu terkadang lebih dominan kayak ngedengar suara gitu kan ya, gerama. Nah Teh April sama teman-teman sempat gak sih ngedengar ada suara-suara yang sifatnya aneh gitu? Wah sering banget, emang saya tiap hari Kang. Jadi tiap hari itu selama 44 hari saya KKN di sana, saya selalu kebangun antara jam 1 sampai jam 3. Itu pasti dan selalu. Makanya kalau teman-teman saya nih dulu pas zaman KKN pasti dapet chat atau WA dari saya sekitar jam segitu kayak, jangan dulu tidur dong, temenin gitu. Karena saya suka ngerasa kayak ada yang, pertama ada yang ngawasin Kang, dari yang kamar itu di ujung kayak ada yang ngawasin. Yang kedua saya selalu ngedenger kayak suara anjing gitu. Sedangkan kan dari mitos-mitos yang saya dengar, kalau ngedenger suara anjing berarti ada sesuatu, ngedenger anak ayam ada sesuatu. Dan nggak tahu kenapa yang kebangun itu cuma saya. Kalau teman-teman saya ya pulas aja tidur biasa gitu. Pernah ada satu momen yang saya bener-bener sampai gak bisa tidur nyampe ke paginya Kang, karena ngerasa ada yang ngawasin. Terus yang saya bilang itu ada sofa itu kayak ngerasa ada yang duduk juga di situ Kang. Jadi saya udah daripada saya tidur, jadi saya bablasin aja sampai subuh saya nggak tidur. Jadi saya punya satu temen namanya Lia. Dia itu ibaratnya kayak juru koki lah. Juru koki di kelompok saya. Dia kerjaannya di dapur terus Kang. Kerjaannya di dapur terus. Terus satu momen pas lagi Idul Adha itu sisa cuma 3 orang. Saya, Ara, sama Lia. Ini satu lagi. Nah, karena teman-teman kita yang lain itu pada pulang kampung, ada yang kurban jadi dia harus pulang segala macem, cuma bertiga. Waktu itu jam 10 pas udah sembelih, ditugasin nih sama Pak RT, ketua RT tuh tolong dibagiin daging ke warga-warga katanya. Akhirnya kita diskusi nih siapa yang mau bagiin, siapa yang mau stay di rumah, karena motor cuma satu kan, cukup berdua doang. Terus kata Lia ini, ya udah kamu bagiin aja, April kamu sama Ara bagiin aja, aku di rumah aja, aku mau masak krecek daging katanya gitu. Oh ya udah Lia jaga-jaga ini ya, awas ada orang masuk. Ya ntar aku kunci, kamu kalau ini ketok-ketok aja ya, kalau nggak telepon, aku takutnya nggak kedengeran lagi di dapur karena emang posisi rumahnya yang gede kan Kang, dari dapur ke pintu depan tuh jauh gitu. Ya udah kita berangkat tuh jam 10-an. Berangkat ngebagiin daging gitu ke warga-warga. Pas kita pulang, pas aku pulang sama si Ara, si Lia udah depan nungguin tuh di depan, duduk aja gini.
udah beres Lia masak dagingnya? Belum, April. Mas April, tadi ya ini mah demi Allah aku sampai merinding, aku nyampe nggak ngelanjutin apa masaknya katanya. Tadi pas lagi di dapur aku lagi masak, ada yang manggil-manggil, Lia buka, ngetuk pintu, Lia buka, tapi suaranya suara Ara, percis suara Ara. Makanya aku keluar ngebuka pintu, gak ada siapa-siapa katanya. Kamu tadi pulang dulu ke sini? Ih enggak, orang aku keliling baru balik, aku gitu kan. Ih kata si Ara gini, masa sih Lia ada yang apa nyerupain suara aku? Demi Allah Ra katanya, dari dapur itu ketok-ketok minta dibuka pintu. Lia buka, suaranya suara Ara, pas aku buka gak ada siapa-siapa katanya. Makanya aku nanya, kamu tadi balik dulu ke sini enggak? Enggak, orang aku baru balik, baru beres gitu. Ya mungkin karena si Lia ini sering banget diem di dapur kali ya, jadi penghuninya tahu namanya gitu. Itu mah manggil Kang, namanya Lia, tolong buka gitu. Dipanggil namanya Lia gitu. Jelas berarti ya? Jelas, Lia bukain Lia gitu. Suaranya suara si Ara yang lagi pergi sama saya itu. Terus selain itu juga Kang, jadi pas 17 Agustus, berarti 17 Agustus itu sekitar 3 hari atau 2 hari sebelum kita selesai KKN kan, kita tuh lagi kayak apa ya, suka ada karnaval ngehias apa sih, ngehias mobil, ngehias apa kan gitu. Nah kita tuh tim KKN lagi pada ngehiasin buat arak-arakan itu. Tiba-tiba anak dari si ketua RT itu yang punya rumah itu tuh bilang, teh emang mau sebulan di situ emang gak ngerasain apa-apa. Nah anak ketua RT itu bilang gitu, karena kita teman-teman aku juga ngerasain ada sesuatu, kita langsung kayak gini, teh emang ada apa, coba ceritain teh, soalnya kita ngerasa kita diganggu gitu. Iya teh, jadi emang ada penghuninya di situ tuh perempuan, kata anaknya yang punya rumah tuh, ada penghuninya perempuan, tapi dia apa sukanya itu diem kalau di atas di kamar yang ada sofanya, kalau di bawah dia sukanya diem di dapur sama di kamar mandi gitu. Makanya kok anak KKN gak pernah ngedenger ada cerita segala macam, karena kita emang gak ada, maksudnya kita ngerasain sesuatu tapi kita nggak ngomong ke ketua RT-nya, Pak ada kejadian ini di rumah ini, kita nggak ngomong Kang, cuman sharing antar teman aja gitu, satu kelompok sharing, nggak pernah ngobrol ke ketua RT-nya. Makanya pas begitu anaknya ngomong kayak gitu, kita langsung ngegas kan, ada apa teh, tolong ceritain teh rumah ini tuh kenapa gitu, karena kita ngerasa kita diganggu nih gitu, ngerasain hal-hal yang aneh gitu loh Kang di rumah ini. Baru diceritain, ternyata sebelum kita ngisi di rumah ini tuh, jadi ada suami istri pernah ngisi rumah ini tuh juga. Nah si istrinya tuh ngelahirin Kang, ngelahirin. Nah dia tuh ngebersihin bekas darah lahirannya gitu, kan bau amis ya di kamar mandi yang bawah, ngebersihin. Karena ngerasa amis, itu si sosoknya itu dia menampakkan diri Kang, menampakkan diri bener-bener apa ya, berdiri di depan si ibunya itu yang lagi nyuci, menampakin, ngeliatin itu. Kata si tetehnya yang anaknya yang punya rumah itu mah teh dari situ langsung kemas-kemas, udah pulang, gak nempatin lagi rumah itu. Langsung cabut pas gitu ngeliat sosok itu tuh, karena dia juga ngerasa dia punya bayi, diliatin sosok itu udah gak akan bener gitu. Jadi langsung cabut, gak nyampe sebulan di situ katanya. Cuma beberapa minggu berarti itu? Cuma beberapa minggu, gak nyampe sebulan. Gara-gara ngeliat sosok itu langsung pergi. Oke. Nah Teh April sempat nanya-nanya nggak, itu bangunan rumah dulunya bekas apa sih? Karena kan dari cerita Teh April ini ada penunggunya yang diceritakan oleh anak si pemilik yang punya rumah tersebut. Sempat nggak Teh April menggali? Kalau kita sih belum, nggak nyampe nanya-nanya sih ya Kang. Cuman kalau kita lihat dari letak geografis tempatnya itu memang kemungkinan rumah itu tuh dulunya dia kayak kayak jurang kayaknya ya, karena dia letaknya di bawah tanjakan gitu Kang, kan tebing, pinggir rumah itu tebing, bebatuan, bukit, perbukitan, tapi bukitnya itu bukan bukit yang tanah gitu, bukitnya lebih banyak ke gunung-gunung gitu, makanya daerahnya gersang Kang, panas banget, gersang. Jadi kemungkinan bekas tebing atau jurang, bebatuan gitu. Dan dengar dari cerita Karang Taruna di sana, saya kan interaksinya berarti sama Karang Taruna ya, mahasiswa tuh. Ternyata memang banyak kejadian juga sebelum kita Kang, tapi di kampung yang lain, masih satu desa tapi di kampung yang lain gitu.
Bahkan pernah nyampe ada yang kesurupan massal gara-gara dia bikin event acara 17 Agustusan tanpa permisi gitu. Karena ritualnya itu menurut sesepuh di sana itu, kalau misalkan di kampung ini mau diadain acara, nah para penghuninya itu tuh dipindahin dulu, Kang. Jadi para penghuninya tuh dipindahin dulu ke sana, ntar begitu acara selesai dibalikin lagi. Nah, mahasiswa yang waktu itu ada kesurupan massal itu mereka nggak mindahin dulu, jadi langsung aja ngadain acara, nggak ada ritual-ritual apa-apa dulu. Makanya mungkin penghuninya di sana merasa terganggu atau segala macam, akhirnya terjadilah kesurupan massal itu. Masih mahasiswa UPI juga. Oh, masih sama? Masih sama, karena memang kita udah ada penempatannya, udah paten gitu di situ. Cuma di kampung yang beda aja, satu desa tapi beda kampung. Gitu. Kata si ketuanya memang harusnya sebelum mengadakan sesuatu itu ada ritualnya dulu. Jadi para penghuni di kampung yang ini itu dipindahin dulu kemana biar aman. Ntar kalau udah selesai acara dibalikin lagi. Nah kalau yang itu kemarin mereka nggak ada ritual-ritual, langsung aja ngadain acara. Gitu. Berarti kampung tersebut bisa dibilang itu kuat ya akan nuansa mistisnya teh. Kuat banget. Bahkan saya ngobrol sama beberapa karang taruna dari kampung yang beda gitu kan, RT RW yang beda, memang masih ada yang namanya ritual-ritual tertentu. Apalagi kalau menyambut kayak beberapa hari-hari raya atau hari-hari tertentu itu, mereka ada yang namanya ritual ngarak ke gunung, ke bukit-bukit itu gitu loh, Kang. Ke bukit-bukit itu masih ada ritual kayak gitu. Masih dipakai berarti? Masih dipakai, betul. Nah, Teh April, setelah Teh April selesai KKN di desa tersebut, ada nggak sih dampak yang Teh April rasakan gitu ketika pulang dari sana? Alhamdulillah nggak ada sih, Kang. Jadi kayak itu mah udah cuma kejadian di situ aja. Bahkan bukan cuma aku ya, teman-teman yang lain juga ngerasa ketika pulang dari rumah itu tuh mereka ngerasa plong gitu loh, Kang. Karena selama kita di sana tuh kayak ada yang ngikutin, kayak ada beban gitu, Kang. Kayak contohnya aja, aku misalkan kalau misalnya itu udah jadi kebiasaan, aku bangun dari jam 1 sampai jam 3, harusnya aku tidur dimanapun tetap sama kan, kebangun saat jam 1 sampai jam 3. Tapi begitu selesai, ini aku pulang dari desa itu, tidur di kosan, nggak ada tuh, Kang, aku bangun jam 1 atau jam 3, nggak ada. Bablas aja udah. Jadi aku tuh kalau di rumah itu jam 1 jam 3 tuh kayak sengaja ada orang yang bangunin. Kayak ada yang ngebangunin. Dan setiap bangun tuh beda sama orang yang kebangun biasa aja gitu kan. Kalau orang kebangun biasanya gak ada perasaan apa-apa. Aku tuh setiap kebangun kayak ngerasa deg-degan, takut, panas, badan tuh kayak panas dingin gitu loh, Kang. Makanya setiap kebangun itu selalu nyari temen yang belum bangun siapa nih. Dan anehnya cuman aku doang yang kebangun, teman-teman yang lain pada tidur. Nyenyak ya? Nyenyak, aku doang yang kebangun. Dan setiap bangun pasti ada suara anak ayam, suara anjing lagi gonggong. Gitu. Nah, dari yang Teh April rasakan, pernah nggak Teh April ya buat konsultasi ya ke ustaz gitu kan, kiai? Sempet nggak? Enggak sih, Kang, karena kita kayak ngerasanya udahlah cukup di situ, udah aja cerita yang di situ gitu. Nggak pernah, cuman kalau kita ngedenger dari cerita-cerita karang tarunanya, maksudnya warga-warga di sana, ternyata mereka udah gak aneh sama hal-hal seperti itu gitu. Karena mungkin kita baru ya, pendatang baru gitu kan di tempat itu, jadi mereka lebih seneng ngeganggu kita nih. Kalau warga sananya emang ngedenger kayak cerita kayak gitu udah biasa aja. Karena mungkin mereka udah mengalami hal yang lebih dari itu gitu loh, Kang. Nah, Teh April kan melihat sosok wanita ya waktu pas di kamar. Betul. Apa mungkin itu bisa dibilang dominan dia penghuni di rumah tersebut? Karena sebelumnya kan ada ibu-ibu ya yang melahirkan, dia ditampakkan oleh sosok perempuan. Betul. Apakah bisa dibilang sosok itu? Kemungkinan sosok itu sih, Kang. Kemungkinan besar sosok itu, karena memang si anak pemilik rumahnya juga bilang penghuninya perempuan gitu. Dari zaman dulu itu emang yang ganggunya perempuan gitu, sosoknya perempuan. Jadi memang udah penghuni situ kayaknya, Kang, si perempuan itu, sosok perempuan itu gitu. Itu sosok perempuan yang Teh April lihat, pernah nggak
Teh April nanya gitu kan ke si pemilik rumah, itu sosoknya siapa sih Pak? Sampai saya diganggu, yang sebelumnya pun ngisi di sini diganggu juga. Pernah nggak Teh April menanyakan? Kalau untuk nanya-nanya sih kita nggak ada nanya-nanya ya Kang ya. Oke. Jadi setelah kejadian itu ya udah kita juga udah gak mau tahu karena udah ngerasa terganggu, udahlah pengen lepas aja gitu. Cuman memang kemungkinan besar itu masih penghuni sebelum rumah itu dibangun sih Kang. Karena memang belakang rumah itu ada satu pohon, dia aduh lupa itu entah pohon jambu entah pohon apa, tapi dia benar-benar tinggi banget Kang. Tinggi besar. Kemungkinan itu dia penghuni di sana yang pindah ke rumah itu karena rumah itu kosong selama 2 tahun. Jadi sebelum kita anak KKN ini yang ngisi itu udah kosong 2 tahun gitu. Nah sebelum yang kosong 2 tahun kan diisi sama yang pasangan yang baru ngelahirin itu. Jadi itu tuh rumah anaknya si bapak yang kerja di luar negeri. Karena kerja di luar negeri jadi dia kosong, nggak ada yang ngisi, makanya dikontrak-kontrakin. Cuma karena nggak ada yang betah jadi sering kosong rumahnya. Tapi yang penghuninya udah dipastikan itu perempuan gitu. Penghuni di rumah itu tuh perempuan karena setiap ada yang ngisi rumah itu diganggunya pasti dengan sosok yang sama. Oke. Jahil sih sebenarnya, lebih ke jahil gitu Kang. Sosoknya tuh. Serem ya kalau ya posisi saya ketika ada di sana ya. Serem banget Kang, serem banget apalagi posisinya dia kampungnya masih jarang rumah. Jadi satu rumah ke rumah lain tuh jaraknya jauh. Jadi misalkan rumah tempat saya di sini ntar kehalangin ada kolam, karena kan di sana pada punya kolam ikan gitu ya Kang ya. Kehalangin kolam ntar jarak berapa meter baru ada rumah lagi, jadi jarak satu rumah ke rumah lain itu jauh banget Kang, terpencil-pencil. Iya gitu, nggak padat kayak di sini. Mungkin kalau padat di sini kayak di sini kan rame ya, kalau di sana rumahnya jaraknya jauh gitu dan bener-bener masih kayak kebun-kebun gitu, agak serem gitu tempatnya juga. Oke, Teh April, dari cerita-cerita Teh April ini ya, ini bener-bener serem, asli serem saya dengarnya juga. Ada gak sih pesan ataupun kesan-kesan yang bisa Teh April sampaikan? Pesan sih yang pertama, karena saya ngerasa saya sedikit sembrono ya. Pas awal datang ke tempat baru itu bener yang namanya kita harus ngejaga attitude lah itu. Etika bener, apalagi kita datang ke tempat baru yang belum pernah kita datangin sebelumnya gitu. Jaga etika karena kita nggak tahu apa yang dulunya pernah terjadi di sana, siapa penghuni sebelumnya gitu kan. Belum tahu apakah kita diterima atau enggak. Makanya jaga etika dulu, jangan sembrono, jangan asal bicara gitu kan. Karena kerasa langsung sama saya. Mungkin saya mikirnya gini sih Kang, kenapa yang rasanya tuh lebih ke saya, karena mungkin yang awal pertemuan pertama saya datang ke situ saya kan ngomongnya sembrono gitu, jadi lebih ke kayaknya nih sosok nih lebih ngeininnya ke saya gitu, jahilnya ke saya, mulai dari dibangunin setiap hari tuh di antara jam segitu, diliatin, karena teman-teman saya itu nggak ada yang diliatin Kang, cuma saya doang, cuman yang diganggu itu tuh yang pas lagi di dapur itu doang. Ngeliatin sosoknya cuman ke saya gitu kan, yang ngerasa lebih ada yang ngawasinnya di saya gitu. Jadi lebih hati-hatilah kalau ke tempat baru, bicaranya, etikanya diiniin lagi. Oke, Teh April, terima kasih sebelumnya Teh April udah berkenan ya untuk mampir ke studio Tilu Dulur Misteri, membagikan pengalaman cerita Teh April selama KKN di daerah Subang, Jawa Barat ya. Betul, Subang, Jawa Barat. Untuk kalian yang mempunyai kisah pengalaman misteri atau horor, jika kalian ingin membagikan kisahnya, langsung saja DM di Instagram dan TikToknya Tilu Dulur Misteri. Dan jangan lupa kalian juga follow Instagramnya Teh April. Aprilia Huda. Boleh di follow. Atau mungkin teman-teman KKN nih Kang, pasti kalau misalnya teman-teman KKN sekelompok aku yang denger cerita ini, pasti mereka relate banget. Relate sama ceritanya gitu loh. Makasih ya Teh April ya. Sama-sama Kang Adi. Dan akhir kata saya Adi Cahya bersama Teh April pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.